Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 13 yang beranggotakan Yuni Afrianis, Chandrika Fahira, dan Rizky Anissa akan menjelaskan mengenai kasus korupsi dalam logistik kesehatan. Sebelum membahas mengenai kasus korupsi dalam logistik kesehatan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai korupsi dalam sektor kesehatan. Sejak berlakunya Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN, potensi korupsi atau biasa disebut fraud dalam layanan kesehatan semakin nampak di Indonesia. Potensi ini menjadi semakin luas karena adanya tekanan dari sistem pembiayaan yang berlaku di Indonesia, adanya kesempatan karena minim pengawasan, serta ada pembenaran saat melakukan tindakan ini. Fraud layanan juga memiliki potensi merugikan dana kesehatan negara dan menurunkan mutu layanan kesehatan. Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu corruption. Dalam bahasa Inggris yaitu corruption atau corrupt, dalam bahasa Prancis disebut corruption, dan dalam bahasa Belanda disebut corruptie. Korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Korupsi berakibat sangat berbahaya bagi kehidupan manusia, baik dalam aspek kehidupan sosial, politik, birokrasi, ekonomi, dan individu. Di dalam sektor kesehatan sendiri, korupsi lebih dikenal dengan sebutan fraud. Fraud adalah sebuah tindakan kriminal menggunakan metode yang tidak jujur untuk mengambil keuntungan dari orang lain. Masalah kecurangan fraud muncul ketika kelemahan sistem pengendalian internal serta kerjasama antar pemegang kekuasaan dan pihak lain untuk melakukan tindakan kecurangan dalam menetapkan anggaran biaya. Korupsi di sektor kesehatan, khususnya dalam logistik, obat, dan perbekalan kesehatan, mempunyai magnitud dan dampak yang jauh lebih besar dan meluas dibandingkan dengan sektor lainnya. Implikasinya berdampak langsung kepada kesehatan masyarakat, nyawa manusia, dan hak warga negara dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang terjangkau dan memadai. Selanjutnya akan dibahas mengenai karakteristik sistem kesehatan dan peluang korupsi. Transparansi Internasional menyebutkan beberapa karakteristik dalam sistem kesehatan yang dapat menyebabkan terbukanya peluang serta potensi terjadinya korupsi. Antara lain, yang pertama adalah an imbalance of information. Karakteristik ini memperlihatkan adanya pengetahuan atau informasi yang tidak seimbang antara tenaga kesehatan dengan pasien maupun masyarakat. Demikian juga pengetahuan dan informasi yang dimiliki perusahaan obat dan perbekalan kesehatan, di mana mereka jelas lebih memahami dan menguasai dibandingkan dengan pekerja yang bertugas dan mempunyai kewenangan dalam menggunakan anggaran kesehatan tersebut. Misalnya saja, pimpinan proyek, orang yang memiliki kuasa dalam penggunaan anggaran, panitia pengadaan barang dan jasa, serta lainnya. Sebaliknya, ketersediaan informasi tentang harga dan spesifikasi produk serta transparansi proses pengadaan barang dan jasa di sektor kesehatan ternyata mampu menekan terjadinya korupsi. Yang kedua yaitu the uncertainty in health market. Tidak dapat dipastikan kapan seseorang akan sakit, dan tidak seorang pun pernah berharap untuk sakit. Lalu kapan suatu daerah akan terkena wabah dan seefektif apa sebenarnya obat dan perbekalan kesehatan yang tersedia di daerah tersebut. Ketidakpastian inilah yang menjadi salah satu penyebab munculnya peluang terjadinya korupsi. Pada kondisi tertentu, situasi yang dianggap darurat dapat menyebabkan pejabat pemerintah yang berwenang melakukan diskresi untuk pengadaan barang dan jasa tanpa mengikuti ketentuan yang ada. Lalu yang ketiga adalah the complexity of health system. Proses pengadaan barang dan jasa di sektor kesehatan melibatkan kelompok besar pemain yang saling berhubungan, sehingga akan mempersulit analisa informasi mengenai obat dan perbekalan kesehatan. Hal ini pada akhirnya akan menyebabkan sulitnya mewujudkan transparansi upaya deteksi kemungkinan adanya penyimpanan dan tindakan pencegahan korupsi. Hubungan dan keterkaitan kepentingan antara rekanan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan dengan penyedia pelayanan kesehatan serta pengambil keputusan seringkali terasa ada namun dikatakan tidak ada. Pembahasan selanjutnya yaitu bentuk korupsi dalam sektor kesehatan. Transparansi Internasional menggambarkan beberapa bentuk korupsi di sektor kesehatan, antara lain yang pertama adalah embezzlement and theft atau penggelapan dan pencurian. Bentuk penggelapan anggaran kesehatan dapat terjadi di lingkungan pejabat pemerintah pusat maupun daerah atau di berbagai titik di mana anggaran tersebut dialokasikan. Misalnya saja, pengadaan barang dan jasa di tingkat pusat, provinsi, kabupaten kota, rumah sakit, puskesmas, dan lainnya. Bentuk korupsi tersebut antara lain pencurian terhadap logistik obat dan perbekalan kesehatan di berbagai lapisan pelayanan kesehatan, serta digunakannya peralatan medis milik pemerintah untuk kepentingan pribadi atau untuk praktik swasta. Yang kedua adalah corruption in procurement atau korupsi dalam pembelian. Adanya kolusi dan suap dalam pengadaan barang dan jasa di sektor kesehatan menyebabkan terjadinya penggelembungan anggaran
atau sebaliknya menyebabkan logistik obat dan perbekalan kesehatan yang diprogramkan tidak memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan. Di pihak lain, seringkali perencanaan dan investasi untuk infrastruktur di lingkungan rumah sakit menghabiskan dana yang sangat besar, serta adanya peralatan medis berteknologi tinggi yang rawan akan korupsi. Yang ketiga adalah corruption in payment system, atau korupsi dalam sistem pembayaran. Praktik korupsi juga dapat mencakup manipulasi dan pemalsuan dokumen asuransi untuk kepentingan pasien tertentu, tagihan biaya perawatan yang tidak sah, manipulasi penggunaan obat dan alat kesehatan, memasukkan biaya perawatan pasien yang tidak dicakup oleh asuransi ke dalam cakupan asuransi, dan pembiayaan atas pasien, serta obat dan alat kesehatan yang efektif. Yang keempat yaitu corruption in the pharmaceutical chain, atau korupsi dalam farmasi. Pengadaan dan penggunaan obat maupun sediaan farmasi di sarana pelayanan kesehatan menempati posisi yang rawan bagi terjadinya praktik korupsi. Bentuknya dapat berupa pelanggaran etika pemasaran obat dengan memberikan insentif tertentu kepada institusi rumah sakit, misalnya untuk obat yang masuk dalam formularium rumah sakit atau kepada dokter untuk berperilaku persepan yang menimbulkan insentif. Lalu yang kelima adalah corruption at the point of health service delivery, atau korupsi dalam pemberian pelayanan kesehatan. Bentuk korupsinya bermacam-macam, seperti memberi atau menerima pembayaran under the table untuk pelayanan kesehatan yang seharusnya gratis, meminta pembayaran dengan menawarkan perawatan dan pelayanan yang khusus, serta memberi atau menerima suap untuk kepentingan keluarnya izin, akreditasi, dan sertifikasi bagi fasilitas pelayanan kesehatan. Lalu korupsi dalam pengadaan barang dan jasa atau PBJ. Hampir 80% kasus korupsi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK berasal dari sektor pengadaan barang dan jasa. Sektor tersebut adalah titik rawan tindak pidana korupsi di samping sektor atau bidang perencanaan dan pengelolaan APBD serta pelayanan perizinan. Titik rawan penyimpangan di sektor PBJ selama ini telah dimulai dari tahap perencanaan pengadaan. Pada tahap ini cenderung terjadi penggelembungan atau markup anggaran yang merugikan keuangan negara. Kerawanan penyimpangan juga terjadi pada tahap pembentukan lelang, prakualifikasi perusahaan, penyusunan dokumen lelang, tahap pengumuman dokumen lelang, dan tahap penyusunan harga perkiraan sendiri atau HPS. Berdasarkan hasil kajian KPK terhadap upaya pencegahan korupsi pada pengadaan barang dan jasa pemerintah, ditemukan bahwa korupsi PBJ paling banyak terjadi pada 3 tahapan atau proses, antara lain, yang pertama adalah tahap perencanaan anggaran persiapan PBJ pemerintah. Unsur-unsur yang berpotensi terlibat korupsi meliputi DPR atau DPRD, kepala di kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah, Kementerian Keuangan, pejabat pembuat kontrak atau PPK, pimpinan proyek atau kelompok kerja unit layanan pengadaan, dan pengusaha atau vendor. Lalu yang kedua, tahap pelaksanaan, serah terima dan pembayaran PBJ pemerintah. Unsur-unsur yang berpotensi terlibat korupsi meliputi PPK, Pimpro atau Pokja ULP, layanan pengadaan secara elektronik atau PSE, panitia penerima barang, serta pengusaha atau vendor. Yang ketiga yaitu tahap pengawasan dan pertanggungjawaban. Unsur-unsur yang berpotensi terlibat korupsi meliputi PPK, Pimpro atau Pokja ULP, BPK atau BPKP, serta penegak hukum. Korupsi di sektor PBJ pemerintah ini setidaknya akan mengakibatkan 3 hal, yaitu rendahnya kualitas barang dan jasa pemerintah, kerugian keuangan negara, dan rendahnya nilai manfaat yang didapatkan. Oleh karena itu, korupsi di sektor ini harus menjadi perhatian bersama, bukan hanya oleh KPK, Kejaksaan, dan Kehakiman sebagai stakeholder utama pencegah dan pemberantas korupsi, tapi oleh semua pihak, baik di pemerintahan juga pada masyarakat sipil. Selanjutnya ialah dokumen acuan untuk mengidentifikasi korupsi dalam pengadaan barang dan jasa atau PBJ. Koordinator Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch mengungkap celah ekonomi untuk melakukan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa. Terdapat beberapa dokumen yang bisa menjadi acuan investigasi apakah terdapat tindak pidana dalam suatu proyek atau tidak. Antara lain yang pertama yaitu dokumen kerangka acuan kerja atau KAK. Dokumen tersebut memuat latar belakang, nama, pengadaan barang atau jasa, sumber dana dan perkiraan biaya, tentang waktu pelaksanaan hingga spesifikasi teknis. Spesifikasi inilah yang bisa dimainkan sehingga anggarannya menjadi besar. Selain itu, dapat juga mengarahkan spesifikasi teknis pada peserta lelang tertentu sehingga hanya terdapat satu peserta lelang yang lolos. Lalu yang kedua adalah dokumen riwayat harga perkiraan sementara. Dokumen tersebut bisa mengungkap sumber informasi yang digunakan pejabat pembuat komitmen atau PPK dalam menyusun harga perkiraan sendiri atau HPS. Seringkali HPS disusun berdasarkan informasi harga dari perusahaan yang akan menjadi pemenang tender atau distributor dari semua peserta tender.
Yang ketiga yaitu Standard Bidding Document atau SBD. Dokumen ini dikeluarkan lembaga kebijakan pengadaan barang atau jasa pemerintah dan memuat data kualifikasi pengadaan. Lalu yang keempat adalah surat penawaran peserta lelang. Yang kelima dokumen kerja kelompok kerja unit layanan pengadaan. Yang keenam adalah berita acara penetapan pemenang tender, dan yang ketujuh adalah kontrak kerja dengan pemenang lelang. Kontrak pengadaan juga dibuka agar publik bisa membandingkan harga kontrak dengan harga pasar, karena seringkali terdapat harga kontrak yang jauh melebihi harga pasar. Selain itu, masyarakat juga bisa mencari tahu sendiri apakah dalam pengerjaan suatu proyek terdapat dugaan penyimpangan. Salah satunya dengan mengakses situs opentender.net yang menyajikan data-data pengadaan barang, jasa maupun konstruksi mulai dari tahun 2008 sampai sekarang melalui proses lelang elektronik. Lalu, data tersebut dapat dianalisis dan digunakan untuk melihat potensi kecurangan. Dalam situs tersebut dirinci secara jelas mengenai proyek tertentu, termasuk harga perkiraan sendiri dan perusahaan pemenang lelang. Ditambah lagi dengan skor potensi kecurangan mulai dari 1 hingga 20. Semakin tinggi angkanya, maka semakin besar adanya dugaan potensi kecurangan. Data tersebut dihimpun dari layanan pengadaan secara elektronik atau LPSE masing-masing wilayah atau lembaga. Dari data tersebut, selanjutnya dicari data tambahan untuk melanjutkan investigasi. Lalu, terdapat korupsi dalam pengadaan alat kesehatan. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkapkan pengadaan alat kesehatan atau ALKES menjadi sektor yang paling banyak dikorupsi di bidang kesehatan. Selain pendidikan, kesehatan menjadi fokus kedua KPK dalam pengawasan penggunaan anggaran, terutama pengadaan alat kesehatan. KPK merilis kajian yang menunjukkan sejumlah temuan dan persoalan tata kelola di pengadaan alat kesehatan. Di antaranya, hanya 6% produk alat kesehatan diawasi, 15% diinspeksi, serta 25-28% produk terkalibrasi. Lemahnya regulasi dan tata kelola membuat pengadaan ALKES menjadi rawan akan korupsi. Dalam kajian tahun 2018, KPK fokus pada 3 aspek terkait tata kelola alat kesehatan, yaitu pre-market, placing on market, dan post-market. KPK menemukan sejumlah permasalahan terkait regulasi dan kelembagaan. Tidak adanya regulasi kunci untuk standarisasi tata kelola ALKES seperti regulasi standar nomenklatur ALKES yang beredar, standar kebutuhan dan spesifikasi ALKES, dan pedoman pemilihan ALKES yang sesuai dengan kebutuhan di fasilitas kesehatan. Hal ini menyebabkan banyaknya kasus pengadaan ALKES yang tidak sesuai dengan kebutuhan, tidak sesuai spesifikasi, atau pembelian ALKES yang berlebihan. Terkait kelembagaan, KPK menemukan bahwa tidak dipisahnya peran regulator dan operator yang dijalankan oleh Ditjen Farmalkes Kemenkes mengakibatkan tidak efektifnya mekanisme checks and balance dalam tata kelola alat kesehatan. KPK juga menemukan keterbatasan organ pengawasan alat kesehatan beserta fasilitas pendukungnya. Keterbatasan inilah yang mengakibatkan kalibrasi ALKES menjadi terbatas. Hanya sekitar 25-28% ALKES yang terkalibrasi di Indonesia. Hal ini meningkatkan risiko penggunaan ALKES yang tidak aman dan kualitasnya di bawah standar. Masalah lainnya adalah belum optimalnya mekanisme dan proses pendaftaran produk ALKES yang akan tayang dalam e-katalog alat kesehatan. Dari data transaksi e-katalog pada tahun 2017 senilai sekitar 13,8 triliun, baru sekitar 50% belanja alat kesehatan melalui APBN dan APBD yang dilaksanakan melalui e-katalog, sehingga pengadaan alat kesehatan secara konvensional dan rentan korupsi masih tinggi. Selain itu, tidak adanya standarisasi komponen pembentuk harga ALKES untuk tayang di e-katalog mengakibatkan proses negosiasi tidak terstandar dan sulitnya terbentuk harga terbaik untuk ALKES. Dari hasil kajian ini, KPK merekomendasikan Kementerian Kesehatan sebagai regulator agar menyempurnakan regulasi sekaligus memperbaiki aspek kelembagaan dengan merancang peta jalan untuk merevitalisasi kelembagaan pengelolaan alat kesehatan dan kepada lembaga kebijakan pengadaan barang atau jasa pemerintah untuk menyusun komponen harga dasar, evaluasi harga produk dan e-katalog, serta sosialisasi kepada pihak-pihak terkait. KPK akan melakukan pemantauan dan evaluasi atas implementasi rencana aksi tersebut. Selanjutnya akan dibahas mengenai pengadaan alat kesehatan dalam penanganan COVID-19. KPK menginformasikan belum adanya laporan terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam PBJ, terutama kebutuhan alat kesehatan. KPK membentuk tim khusus yang bekerja sama dengan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di tingkat pusat dan daerah, serta dengan pemangku kepentingan lainnya untuk mengawal anggaran PBJ penanganan COVID-19.
Tim tersebut juga akan melakukan monef terkait alokasi dan penggunaan anggaran penanganan COVID-19 agar bebas dari korupsi. KPK memberikan arahan terkait kebutuhan bencana kepada seluruh kepala daerah guna penggunaan anggaran pelaksanaan PBJ dalam rangka percepatan penanganan pandemi virus corona atau COVID-19. Arahan itu merujuk SE KPK nomor 8 tahun 2020 yang memuat rambu-rambu pencegahan korupsi untuk memberikan kepastian bagi pelaksanaan pengadaan. Dalam situasi darurat, harga barang atau jasa terkait penanganan COVID-19 mengalami kenaikan signifikan karena permintaan global meningkat dan produsennya terbatas. Hal ini menyebabkan kondisi pasar tidak normal. Maka diharapkan pelaksanaan anggaran dan PBJ dapat dilakukan dengan mendapatkan harga terbaik atau value for money. Contoh kasus korupsi dalam logistik kesehatan di Indonesia. 1. Korupsi pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten dan Kota Tangerang Selatan. Masalah kecurangan muncul ketika terjadinya kelemahan sistem pengendalian internal serta kerjasama antara pemegang kekuasaan dan pihak lain untuk melakukan tindakan kecurangan dalam menetapkan APBD. Hal tersebut bisa terlihat dalam kasus kecurangan yang terjadi dalam APBD tahun anggaran 2012 Provinsi Banten dan Kota Tangerang Selatan. Dalam kasus tersebut, ICW pada tahun 2013 melakukan penelusuran mengenai keterkaitan Ratu Atut dengan para pemenang tender pengadaan alat kesehatan tersebut. Berdasarkan laporan tahunan ICW tahun 2013, ditemukan indikasi kerugian negara dalam pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten dan Kota Tangerang Selatan. Dalam tahunan ICW tahun 2012 dijelaskan kecurangan yang dilakukan Ratu Atut muncul dalam APBD Provinsi Banten tahun anggaran 2012 melalui pengadaan sarana dan prasarana rumah sakit rujukan Provinsi Banten, serta peningkatan pelayanan kesehatan rumah sakit dan laboratorium daerah. Dalam kegiatan tersebut, pemerintah daerah membutuhkan pengadaan berupa pembelian alat kedokteran, pembangunan lanjutan rumah sakit rujukan dan laboratorium, serta pengadaan tempat tidur tambahan di rumah sakit rujukan. Selain di Banten, ICW juga menemukan adanya tindak kecurangan atau fraud dalam bentuk penggelembungan harga pengadaan alat kesehatan di Kota Tangerang Selatan yang tendernya kebanyakan juga dimenangkan oleh perusahaan keluarga Atut. Solusi dari masalah ini yaitu dalam vonis di pengadilan, Ratu Atut dinyatakan bersalah, melanggar dakwaan primer, jaksa menyatakan perbuatan Atut terbukti melanggar dakwaan primer. Dalam hal ini, melanggar pasal 6 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Undang-Undang Tipikor. Jangto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pidana karena telah melanggar hukum dan merugikan negara untuk memperkaya diri sendiri maupun korporasi. Pencegahannya yaitu untuk mencegah terjadinya kasus kecurangan serupa terjadi kembali, maka beberapa hal dapat dilakukan sebagai berikut. A. Peserta tender tidak boleh terafiliasi dan memiliki hubungan keluarga dengan peserta atau panitia pengadaan. B. Transparansi dan keterbukaan proses pengadaan. C. Mencegah terjadinya dinasti politik. D. Pencegahan dengan putusan pengadilan. 2. Korupsi pengadaan alat kesehatan di RSUD Badung, Bali.
Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Ditreskriminsus Kepolisian Daerah Bali membongkar kasus korupsi pengadaan alat kesehatan atau Alkes di Rumah Sakit Umum Daerah Badung, Bali. PT Mapan Medika Indonesia atau MMI merupakan pemenang lelang pengadaan alat kesehatan KB serta pengendaraan khusus tahun anggaran 2013. PT MMI memanipulasi data perolehan informasi nilai harga, indikasi kerugian negara hingga Rp 6,2 miliar sudah diaudit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP Provinsi Bali. Angka tersebut merupakan diskon atau selisih belanja real ditambah pajak pertambah nilai atau PPN dari nilai kontrak yang diperoleh dengan cara melawan hukum. Diskon pembelian barang menggunakan uang negara dan barang-barang pada saat dilakukan survei dinilai tinggi. Solusi dari kasus ini yaitu kedua tersangka dijerat pasal 2, pasal 3, pasal 9, pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Josok pasal 55 KUHP. Hukumannya minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun. Sekian penjelasan dari kelompok kami dan terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.